Selamat pagi Bu Dorna. Pada hari ini saya Fernando Lui akan menjelaskan tentang siklus karbon. Karbon adalah suatu senyawa yang terdiri atas satu unsur karbon, juga dua unsur oksigen. Saya akan menjelaskan daurnya. Pertama-tama, ini adalah gambar siklus dari karbon. Saya akan menjelaskannya dalam 3 tahap. Yang pertama, dari karbon yang berada di atmosfer ke tumbuhan. Lalu yang kedua, dari karbon yang berada di atmosfer, dari industri, pembakaran industri ke karbon yang di atmosfer. Yang ketiga, dari karbon yang berada di atmosfer ke air. Pertama-tama dari yang tumbuhan. Pada mulanya karbon berada di atmosfer, lalu diserap oleh tumbuhan dan melalui proses fotosintesis menjadi oksigen dan energi-energi lainnya. Kemudian oksigen itu dihirup oleh hewan, juga manusia. Lalu apakah berhenti di situ? Jawabannya tidak, sebab oksigen yang sudah dihirup oleh hewan dan manusia itu akan dikeluarkan kembali dalam bentuk CO2 melalui proses respirasi. Apa itu respirasi? Respirasi adalah proses menghirup udara yang kaya akan O2 lalu mengeluarkannya kembali dalam bentuk udara yang mengandung CO2. Selanjutnya, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga mengalami respirasi? Jawabannya, ya. Respirasi pada tumbuhan yaitu proses dalam pengambilan O2 yaitu oksigen untuk memecah senyawa-senyawanya menjadi CO2, H2O, dan energi. Jadi, tumbuhan itu menyerap oksigen lalu memecahnya kembali menjadi karbon dioksida. Selanjutnya, bagaimana jika organisme itu mati? Jawabannya, saya akan jelaskan pada diagram ini. Dari mayat organisme itu, lalu diurai oleh pengurai menjadi karbon dioksida, lalu ada yang terlepas ke air, bebas ke udara, ada juga yang sulit terurai dan menjadi batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Lalu melalui pembakaran industri bebas kembali ke udara. Sekarang saya akan menjelaskan yang ke air. Tadi kan sudah, kalau misalnya karbon dioksida bisa yang mudah diurai bisa langsung ke udara. Ada juga masuk ke air, ada yang sulit diurai lalu menjadi batu bara, minyak tanah, lain-lainnya, minyak bumi, melalui pembakaran kembali lagi ke udara. Kalau yang ke air bagaimana? Kalau yang ke air, seperti yang saya jelaskan tadi, maka yang di air itu CO2-nya akan berikatan dengan H2O atau air dan membentuk karbonat atau bikarbonat. Karbonat merupakan CO2 yang berikatan dengan H2O, sementara bikarbonat adalah CO2 yang berikatan dengan Ca2+, juga Mg2+. Apakah karbonat dan bikarbonat itu ada gunanya? Tentu saja ada. Bikarbonat merupakan sumber CO2 untuk organisme di laut, sementara karbonat merupakan suatu bahan yang diperlukan untuk moluska membuat cangkang. Bila moluska itu meninggal atau mati, maka cangkangnya akan terurai dan kembali menjadi CO2 ke udara. Sekian presentasi saya, terima kasih, maaf bila ada salah kata, sampai jumpa.